aku di sini. Aku baru aja sampai rumah. Baru nganter anak-anak sekolah. Siap makan siang, ku antarkan sekolah. Terus kemarin siang kawanku bilang, aku banyak kali ini pakaian bekas. Apalagi pakaian bekas anak-anak. Kau mau nggak? Aku jawab, yang enggak lah, makasih gitu. Aku kebanyakan sih kalau punya pakaian yang layak pakai, aku bawa ke Indonesia, aku kasih orang-orang yang ada di kampungku yang jauh lebih butuh. Ya udah, kau bawa aja. Aku pilihin lagi. Kalau kau mau bawa ke Indonesia, bawa. Kalau mau kau pakaikan anakmu, kau pakaikan gitu. Ya udahlah. Mampir aku ke rumah dia kan. Aku tengok, aku kira di jalan aku mikir, ya udah sedikit. Aku kira sedikit beneran, rupanya nyampe rumah dia banyak lah ini. 1, 2, 3, 4 tuh, ada 4 sak, ada 4 plastik. Terus yang banyakan, kau pinter kali kau, aku bilang kayak gitu. Kau ngasih sampah sama aku supaya rumahmu banyak tempat ya. Udah, masa nggak kau tengok tuh rumah aku kecil, rumah kami kecil. Ku taruh mana lah ini pakaian. Terus aku bilang kayak gitu. Enggak, ya udahlah, mau kau taruh mana, udah taruh di ujung-ujung aja, itu bisanya itu. Bentar lagi ku taruh di ini genteng, aku bilang gitu. Memang kan rumah kami ini nggak besar, alhamdulillah. Tapi ini harus dipilihin lagi kan, yang mana yang layak pakai. Jadi nih, dia bilang aku tuh sebenarnya kalau punya barang-barang bekas atau pakaian bekas, aku taruh di role. Role itu jadi penampungan barang bekas atau pakaian bekas. Nanti ada asosiasi yang ngambilin, dipilihin lagi, dijual mereka. Itu yang dia nggak mau, daripada nanti mereka jual lagi, mereka dapat untung lagi. Ya udahlah gitu, aku tanya kau, mana tahu kau mau gitu. Ya pas kali kalau kau mau bawa Indonesia, bawalah, dipilih lagi gitu. Kayak gitu. Nah, aku mau ngasih tahu sebelum itu, aku datang kemari mengharuskan kami hidup dengan kondisi yang sangat pas-pasan ya gitu. Kalau kalian tahu kehidupan kami sebelumnya, dan ini nggak direkayasa, kehidupan kami sebelumnya memang benar pas-pasan ya. Tuhan bilang ke kami, ini loh, kau dikasih ini, kasih suami yang ini, dia pekerja keras, tapi kau memang harus mulai dari proses sama-sama. Oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting perlakuan dia sama aku ya, alhamdulillah, semoga nggak berubah. Sekali lagi gitu lagi, lahir anak pertama, ya tetap kami pakai, malah banyak ya di antara di sekeliling kami itu yang ngasih barang-barang bekas ya, apa aja pun bentuknya, yang bekas yang masih menurut mereka layak pakai. Kadang punya menurut mereka layak pakai, menurutku juga enggak gitu. Kadang orang-orang sini ngasih barang-barang bekas pun cuma karena nggak mau banyak numpuk di rumahnya, ya udahlah, nggak mau dipilih-pilih lagi. Kadang udah warna pakaiannya, kadang udah warnanya udah warnanya butek kali, udah jelek kali, masih aja ditaruh di satu plastik, dikasih kemana yang mereka mau tuju gitu, entah di rolen, entah kasih orang, entah kasih kami gitu dulu ya. Kalau aku nih sekarang, pelajaran dari sebelumnya, aku nggak akan mau, dan aku belum pernah sama sekali sampai sekarang, aku belum pernah sama sekali sampai hari ini ngasih barang bekas yang kondisinya udah buruk. Nggak mau sama sekali gitu. Aku memulai aja dari diri sendiri. Apa ya, mending aku buang, aku jadikan sampah, aku buang ke tempat sampah daripada aku kasih ke orang. Apa ya, menurut aku kok ya nggak punya nilai aja buat aku. Oke, nah selanjutnya anak yang kedua lahir. Loh, kok aku nengok-nengok finansial suamiku, rezeki suamiku semakin baik. Aku bilang rezeki karena rezeki itu punya banyak bentuk ya, tapi di sini aku spesifikasi lagi ke harta ya. Ini harta suamiku kok tambah bertambah, uangnya semakin bertambah, gajinya semakin bertambah, finansialnya semakin baik gitu. Jadi dari situ aku berpikir lagi, oh iya, ya sudah lah gitu, aku memutuskan enggak menerima pakaian bekas dari orang, apalagi untuk anak-anakku gitu. Anak pertama masih dulu pakaian bekas, dan aku sendiri dikasih pakaian bekas sampai pernah aku pakai beberapa kali, seringan mungkin di luar size-nya aku. Tiba di sini berat badanku itu hanya 50 kilo ya. Sekarang aja 70 kilo. Lahiran anak kedua. Terus itu pun sampai kena bulian loh, bulian sama ibu warga negara Indonesia yang udah lama tinggal di sini. But itu aku tutup, nggak perlu cerita yang kayak gitu. Ada waktunya cerita kapan-kapan lah itu, nggak tahu lah. Oke, stop. Terus anak pertama, berapa tahun anak pertama ya? Karena
anak yang kedua lahir waktu anakku umur 5 tahun ya. Lupa sekarang umur anakku 9. Anak yang 4 berarti 5, iya. 4,5 udahlah itu gitu. Saya lupa begitu. Bukan lupa, goblok ngitung aku. Terus beberapa tahun umur anak yang pertama, aku masih ngasih anak yang pertama pakaian bekas. Kalau bisa beli yang murah, aku beli yang murah. Dan pada saat itu nggak bisa sama sekali, bukan nggak bisa sama sekali ya. Nggak bisa kita milih untuk entah 1 tahun sekali pakaian branded, nggak bisa sama sekali gitu. Nah, lahir anak kedua, alhamdulillah sekali, semakin baik, semakin dari situlah aku berpikir, oh ini loh Tuhan kasih titipan 2 anak buat kau, tolong jaga anak ini, kasih sandang pangan papan yang baik sesuai rezeki atau sesuai yang aku kasih sama kau ini, sama suamimu. Dari situlah aku pikirkan aku bisa berbahil ria dengan gaya hidupku, mencekik ria untuk gaya hidupku, tapi untuk anak-anakku kalau gini semuanya ya, kalau rezeki mencukupkan kami untuk bisa beli barang branded, tidak menutup kemungkinan kami beli barang branded, tapi tidak membiasakan badan diri sama badan anak-anak dengan yang berbranded dan berwow ria. Aku pengen mereka tahu proses buat mencapai itu ya. Itu aku, pikiran aku gitu kan, itu edukasi aku. Edukasi setiap mama-mama beda ya, kalau aku salah ya tolong dikoreksi. Terus kalau memang mencukupkan kami untuk bisa beli pakaian atau barang-barang baru, kami beli gitu sesuai porsi anak-anak. Dan sekarang pun pakaian yang mereka beli nggak yang pakaian premium sekali ya, kualitas. Lihat ya belanjaanku tuh, yang aku beli pun harganya berapa? 10, 15, 25, kalau ada diskon semuanya 30, kadang diskon 50, apalagi musim-musim sold diskon kan, ada yang diskonnya sampai minus 50, minus 70%. Alhamdulillah sekali kan, ya alhamdulillah. Makanya aku nggak mau nerima barang-barang atau pakaian bekas buat anak-anak lagi gitu. Kalau sekarang, buat aku sendiri, pakaian bekas oke. Kalau masih ada pakaian bekas yang kadang banyak loh dijual pakaian bekas di sini tuh yang masih layak pakai. Ada juga sih yang menjual pakaian bekas atau barang pecah belah dan dan lain sebagainya yang bekas-bekas. Pokoknya semakin mahal mereka jual, berarti kondisi barang tersebut semakin bagus gitu ya gitu. Oke, ini aku kasih lihat sebentar ya. Aduh, ini ada 1 2 3 4. Wah, tuh tunggu ya. Allah, astagfirullah. Ada 4 weh. Mana nih? 1, 2 3 4. Ini aku bilang tadi, aku pilihin lagi ya gitu. Mana tahu menurutmu itu masih bagus, menurutku enggak gitu. Aku ya sampai sekarang aku belum pernah ngasih barang bekas sama orang, baik sandang baik pakaian maupun barang pecah belah ataupun yang lain yang masih bisa aku kasih atau layak pakai ke orang. Aku tuh nggak pernah ngasih yang busuk. Aku pernah kejadian buat kami yang memang mengharuskan kami hidup dulunya dengan kondisi yang pas-pasan, nerima barang bekas gitu. Mungkin karena ditaruh di satu plastik, dikasih udah kayak lubang sampah, nggak dikasih tapi mereka nggak tengok dulu isi dalamnya. Mungkin mereka nggak punya waktu, atau mungkin mereka mengurangi barang-barang yang nggak dipakai di rumah, jadi dimasuk pro gitu dikasih aja gitu. Ku tengok ya ampun, ada pakaian yang ya ampun warnanya itu udah butek sekali. Apa butek itu ya bahasa ininya, bahasa Perancisnya. Butek itu apa ya, warnanya itu udah luntur, kondisinya udah nggak, buat aku udah nggak layak pakai, tapi masih ditaruh mereka plastik, nggak dipilihin lagi.
Aku mulai dari diri sendiri. Aku kalau ngasih orang dan bawa ke Indonesia sekalipun, itu kondisinya sangat baik dan masih bisa dijual lagi. Tuh, nih. Nih ya, kita koreksi dulu ya nih pakaiannya. Kelihatan enggak ya? Tuh. Oh ya, nanti. Harumnya pun harum ini, harum apa namanya, molto. Si harum molto. Ini anak ini kalau pakai ini kawanku ini pakaiannya memang branded ya. Dia nggak bisa megang uang kata dia. Dia suka menghabiskan uang untuk pakaian. Pokoknya shopping ke pakaian dia. Ini Lee Cooper ini. Masih bagus oh nih. Kayak ini. Tapi aku bilang kalau untuk anak-anakku enggak ya gitu. Masih bisa beli pakaian murah kami kok. Nah, kalau yang ini aku kasih ke Role. Ini juga. Ini juga. Aku pilihin lagi gitu. Ini aku bawa. Kalau ditanya kapan pulang ke Indonesia, ya ampun, nggak tahu lah Wak. Pulang ke Indonesia itu kalau cuma alhamdulillah, bukan cuma nih, alhamdulillah bisa dicukupkan untuk berempat orang. Tapi kalau untuk setiap tahun berarti suamiku harus kerjanya lebih keras lagi kan. Kalau 4 orang bisa, kalau 4 orang dia tiketnya lebih dari 4.000, berarti dia harus banting tulang lagi. Mau gaji sebanyak apapun, kalau yang kerja cuma 1 kan sengok juga, kecuali punya penghasilan awal kan. Bisa lah bantu pulang tiap tahun. Banyak kampret ini. Ini buat ini nih, buat kalau yang ini gini, ini kan kondisinya sangat baik menurutku nih. Tuh. Ini karena kusut aja nih. Ini kondisinya sangat baik kan. Nih bawa ke Indonesia. Tuh. Nih. Baik ini kondisinya. Sangat baik pun. Kalau udah yang ada bekas noda-noda sedikit, enggak ya. Enggak bawa ke Indonesia. Bayang nggak kalau kita bawa pakaian bekas, ngasih pakaian bekas sama orang yang butuh gitu di Indonesia. Terus ngelihat dia, wih bagus sekali, senang kali, makasih ya. Ya Allah, senangnya aku juga ikut senang kan. Kelihatan loh gestur wajah itu kalau senang atau enggaknya. Jadi di Medan itu banyak banyak pakaian bekas dijual. Kalau nggak bisa milih, ini masih bagus ini. Kalau nggak bisa milih ya ini. Sayang juga. Sengok. Masih banyak lagi. Walah kayak gitu aja, nanti kepanjangan kalau dibukain semua ya. Hampir kalau pulang ke Indonesia kami tuh jarang sekali bawa pakaian dari rumah. Bukan sosokan nggak mau bawa pakaian dari rumah. Pakaian Indonesia itu murah meriah, muntah M3. Beli yang dasar-dasar 75, 25, 35 itu masih ada. Anak-anak lagi pakaian-pakaian di pasar itu masih banyak yang murah-murah. Malah ada yang lebih murah daripada di toko kami beli. Ada.
Mendingan aku bawa pakaian bekas gini, terus pulangnya bawa bawa oleh-oleh dari Indonesia penuh blok gitu kan. Pakainya sedikit aja. Pakaian mamaku sama adikku aja masih bisa aku pakai. Cuma pakaian anakku aja nya. Paling beli yang biasa-biasa aja, batik-batik biasa ataupun baju-baju kaos-kaos biasa. Tuh, nih kan, ini tinggal gosok aja, cuci, gosok masih bagus nih. Tuh. Bilin lagi kampret ini, jam 3 lagi. Enggak nih. Ini enggak. Ini masih. Ini enggak. Kadang nggak perlu diliatin kali, nggak perlu dipilih-pilih kali, lihat aja dari gini. Oh, ini enggak. Kelihatan. Tuh, enggak. Oke, banyak yang enggak sih. Nah, ini masih bagus nih. Nih. Mana ini buat anakku nih? Anakku aja. Tuh. Nih anak yang pertama nih. Anak pertama dia. Oke, walah kayak gitu aja ya, weh. Enggak kelihatan enggak. Oke. Masukkan. Ini enggak. Wah, yang enggak ini taruh mana nih? Kampret ini. Sini. Oke, enggak. Yang ke bawah cuma sedikit. Nih. Ini cuma segini. Tuh. Karena kami nggak punya tempat di rumah, paling ditaruh di kotak atau di karton, nanti ditaruh garasi. Kami nggak punya garasi ini garasi tua, garasi terbuka. Yang sebelah sana garasi mekanik suamiku juga nggak ada tempat. Paling taruh mana ya? Taruh di karavan tua ini. Sebenarnya karavan tua ini yang di depan rumah nih, itu kan udah tua, udah busuk, itu mau dibuang. Cuman sampai sekarang belum lah ada waktu. Suamiku udah nanti itu kan perlu digerek lagi, nantilah entah, kayaknya udah ada setahun aku nyuruhnya suruh buang itu kalau nggak kepake lagi. Jadi yang camping car, apa sih bahasanya, karavan, ini karavan, camping car, mobil car itu bisa ditaruh sini, jangan taruh di bawah, aku bilang gitu. Terus dibilang sekarang banyak kali maling di sini, ya udah taruh bawah aja. Tapi nggak, tadi malam ditaruh di tempat mekanik, di reparasi, apa itu namanya, kena bengkel. Walah, gitu aja. Terima kasih yang udah mampir. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bisu-bisu.